Halo sobat pencinta Donghua, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Seperti biasa Mimin akan membahas spoiler Swallow Star episode 80 yang saya rangkum dari novelnya. Pertempuran pada tanggal 14 Januari masih berlangsung. Di satu sisi adalah gurita binatang kaisar, yang tampak seperti pulau terapung yang menutupi langit dan bumi. Dari segi ukuran tubuh, kaisar binatang gurita adalah salah satu monster terbesar di dunia, jauh lebih besar dari monster kaisar raksasa di pulau berkabut. Hanya otak giginya yang tampak seperti gunung kecil. 8 tentakelnya jauh lebih tebal daripada tentakel kaisar agung dari pulau berkabut, sementara panjangnya tampaknya hampir sama. Dan di sisi lain, adalah pejuang manusia, Luo Feng. Perwakilan Luo Feng sangat cepat setiap negara menyiarkan pertempuran. Karena pertempuran berlangsung sangat cepat, mereka tidak punya waktu untuk dengan hati-hati menjelaskan apa yang sedang terjadi. Luo Feng berkata, "Kau berani meremehkanku. Kau takut pada Lei Shen dan Hong. Tapi bukan aku." Dengan gelombang tangannya, pisau emas melengkung yang beberapa puluh meter panjang mendarat di tangan Luo Feng dan kemudian berubah menjadi pisau pemotong busur. Luo Feng juga menerima berita itu. Ketika binatang bertanduk emas mengamuk di bumi, itu pergi keluar dari jalan untuk mengunjungi Hong markas kota untuk menyerang markas Jixian untuk membunuh dua pejuang manusia yang paling kuat, Hong dan Lei Shen. Dua monster tingkat kaisar besar mungkin mengatakan, binatang bertanduk emas bahwa, itu dua manusia yang paling sulit untuk ditangani adalah Hong dan Lei Shen. Namun, binatang bertanduk emas tidak berhasil. Hong dan Lei Shen bersembunyi di markas besar pesawat ruang angkasa tidak memiliki ruang untuk menghindari bahaya. Pesawat ruang angkasa transportasi itu sendiri sudah cukup kuat, sehingga tidak ada cara untuk tingkat bintang satu binatang bertanduk emas untuk menghancurkannya, dan bahkan tidak menyebutkan menghancurkan ruang pelatihan yang bahkan lebih kuat melalui kulit terluar kapal transportasi. Untuk beratnya, angkutan luar angkasa itu panjangnya lebih dari 10.000 meter dan satu unit, 100 juta ton, dibutuhkan untuk menimbangnya. Perlu diingat bahwa itu sebuah kapal induk, yang seperti titik kecil, untuk pesawat ruang angkasa transportasi, sudah beberapa puluh ribu ton berat. Bahan yang menyusun pesawat ruang angkasa transportasi itu lebih padat dan ukuran kapal itu sendiri lebih dari 10.000 kali lebih besar dari kapal induk. Beratnya bisa diekstrapolasikan dari sana. Tingkat bintang perjalanan satu bintang dapat paling banyak mengangkat objek yang beratnya 1.000 ton. Tingkat satu tingkat bintang, untuk mengangkat pesawat luar angkasa transportasi ditimbang di unit ratus juta ton, tidak mungkin. Itu tidak bisa menghancurkannya, itu tidak bisa memindahkannya. Dan itu juga tidak bisa menelan hal sebesar itu, menyerapnya bahkan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyerap pesawat luar angkasa yang sangat besar. Binatang bertanduk emas itu menjadi kenyang setelah menelan beberapa pangkalan militer yang terbuat dari logam bumi, sehingga nafsu makannya dapat diekstrapolasikan. Aku ingin menyingkirkanmu dengan cepat, tapi siapa yang akan berpikir bahwa itu pertahananmu begitu kuat? Lalu kurasa kita akan mengambil lebih banyak waktu. Tatapan Luo Feng menjadi dingin. Pisau pemotong busur di tangannya melambai sekali lagi. Potongan-potongan pisau melengkung pada pisau pemotong busur dengan cepat dirakit dan akhirnya berubah menjadi pisau emas melengkung yang hanya 1 meter panjang dan setipis sayap jangkrik itu. Dibandingkan dengan pedang yang sekitar beberapa puluh meter sebelumnya, yang satu ini sangat terfokus dan padat. Dengan kilatan dari pisau melengkung kemasan, itu langsung diiris ke otak-otak ke arah gurita yang seperti gunung. Kaisar binatang gurita mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga, racun yang seperti tinta disemprotkan secara berlebihan. Pertempuran ini menyebabkan semua orang di bumi menahan nafas mereka. Ketika Luo Feng benar-benar tertutup racun berwarna hitam, banyak orang yang mengkhawatirkan. Perlu diingat bahwa itu selain binatang yang menelan, monster terkuat di laut adalah dua kaisar agung. Salah satunya adalah kaisar binatang gurita, sementara yang lainnya adalah kaisar naga petir. Kaisar naga petir menang dengan kecepatan listrik dan kekuatannya, tuan binatang gurita menang dengan pertahanannya, kemampuan regeneratif racun, dan kekuatan mencekik. Dalam hal racun, kaisar binatang gurita adalah nomor 1. Kaisar binatang gurita itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan kesakitan dan 8 tentakel tebalnya mulai berguncang. Otaknya yang seperti gunung raksasa terus membengkak dan menekan, dua matanya yang lebih besar dari rumah dipenuhi dengan kegilaan dan rasa sakit. Luka yang berdiameter 2-3 meter meledak di kepalanya. Seketika, cairan putih dan merah langsung menyembur keluar seperti air mancur.
10 tentakel raksasa gurita itu jatuh tanpa daya dan tubuh raksasa itu mulai turun dengan cepat. Tubuh raksasa, yang seperti pulau terapung, menabrak padang gurun di bawahnya, menyebabkan tanah berguncang seolah-olah gempa bumi. Beberapa rumah yang telah berdiri di sana selama beberapa lusin tahun terpecah karena gelombang kejut, debu terpancar kemana-mana. Kaisar binatang gurita dari 2 kaisar agung, mati. Dan dalam racun hitam, Luo Feng menginjak pesawat terbangnya yang melambung tinggi dan terbang keluar untuk melihat mayat sang Raja Gurita yang jatuh ke tanah. Orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, warna kulit, dan kebangsaan sangat bersemangat. Namun, Luo Feng tenang. Gurita binatang ini yakin ingin bunuh diri. Setelah itu di dalam jam kristal Babata memegang apel di ruang penjagaan pergelangan tangan saat dia dihina karena jijik. Dia bahkan bukan Lei Shen atau Hong setelah meninggalkan lautan. Sekarang Hong dan Lei Shen bersembunyi di kapal milik Hong. Babata berkata kalau Luo Feng tak terkalahkan. Luo Feng, kamu sebenarnya lebih kuat dari Lei Shen. Jadi mengurus gurita kecil itu seperti lagi mau makan. Untuk Luo Feng saat ini, menggunakan pisau pemotong busur sudah cukup untuk membunuh petualang tingkat bintang 6 tingkat kaisar. Setelah ia menggunakan potongan pisau tembaga-tembaga bibrida, ia bahkan bisa menyaingi pejuang terkuat di dunia seperti Hong. Seluruh dunia gempar karena Luo Feng membunuh kaisar binatang, sang kaisar agung. Setelah bertahun-tahun, bahkan Hong dan Lei Shen tidak bisa berurusan dengan 2 kaisar agung di laut. Meskipun Luo Feng dan kaisar agung bertempur di udara dan tidak di air. Selain Luo Feng, Hong, dan Lei Shen, apakah ada orang keempat di bumi yang bisa bertempur dengan kaisar agung? Ketua ketiga Mo Henderson, ketua keempat Ye Site, tidak bisa melakukannya. Hanya sampai sekarang para pejuang di seluruh dunia mengerti Luo Feng adalah seorang jenius yang kekuatannya sebanding dengan Mo Henderson dan Ye Site setelah melangkah ke tingkat bintang, dan 1 tahun kemudian, ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Hong dan Lei Shen. Dalam hal kekuatan, Luo Feng harus menjadi ketua ketiga, dan mungkin bahkan ketua kedua. Tapi Luo Feng tidak pernah menantang siapapun dan diam-diam tinggal di kota Yangzhou. Hong di markas besar, Aula Bela Diri Jixian. Pesawat ruang angkasa transportasi telah mengalami kerusakan di bagian luar, tetapi bagian dalamnya tidak rusak, di salah satu ruang pelatihan di pesawat ruang angkasa transportasi. Seorang pria bertelanjang kaki dalam pakaian hitam dengan tenang duduk bersila. Di depannya adalah seorang pria botak yang mengenakan putih dan juga bertelanjang kaki. Satu hitam, satu putih, keduanya persis Hong dan Lei Shen yang bersembunyi di ruang pelatihan kapal angkasa transportasi karena binatang bertanduk emas. Hong berkata Luo Feng ini pasti adalah pembaca roh jenius bumi. Kekuatannya benar-benar dapat tumbuh begitu cepat. Dengan kekuatannya sekarang, dia adalah pembaca roh nomor 1 yang tak terbantahkan di bumi. Dia mungkin tidak terlalu jauh dari saudara kedua. Untuk seorang jenius di bumi, jika aku mati, aku akan bisa beristirahat dengan tenang. Mata Hong tenang seperti lautan. Sedikit listrik mulai perlahan-lahan muncul di seluruh ruang pelatihan, yang menyebabkan Hong mengeluarkan ekspresi terkejut. Lei Shen berjubah putih botak, yang awalnya dengan tenang duduk bersila, masih memiliki ekspresi tenang. Namun, listrik mulai samar-samar muncul di sekitar tubuhnya. Dalam beberapa saat, seluruh ruang pelatihan berubah menjadi domain listrik, dengan ular listrik yang mengalir. Pria botak berjubah putih membuka matanya, petir hampir tak terlihat di matanya saat dia tersenyum. Senyum ini tampak seperti senyum Buddha legendaris Tiongkok. Selamat, Hong tersenyum. Hong sendiri adalah seorang ahli seni bela diri internal Cina, sementara Lei Shen melatih keduanya. Beberapa instruksi manual di bumi didasarkan dari kombinasi seni bela diri kuno dan kekuatan manusia hari ini. Mungkin mereka jauh lebih kuat. Tetapi dalam hal wilayah mereka, Hong dan Lei Shen telah sangat diuntungkan dari peradaban kuno. Di atas mereka, adalah domain, saudara Hong, saya dan Anda telah bersaudara sampai mati selama beberapa lusin tahun. Tidak terpikirkan bahwa itu kita mundur kali ini. Lei Shen memandang ke arah Hong. Hong melihat ke arah Lei Shen, seolah dia melihat adegan mereka bertempur di perbatasan hidup dan mati kembali selama periode Grand Nirvana. Dan Mimin akhirnya mengakhiri spoiler Swallow Star episode 80 yang akan tayang di Rabu depan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya pada channel ini. Dan Mimin pamit undur diri wassalam.